nih seperti collab gitulah ya. Kan kadang mindset-nya orang bilang seperti apa, pansos. Jadi menurut Abang gimana? Entah kalau kolaborasi sama pansos. Nah ini beda tipisnya gini Mas. Oke. Malam Bang. Halo, perkenalan dulu Bang. Dari mana Bang? Aku Adi, panggil aja aku Adi. Aku malah lebih muda kayak lebih abang. abang tahun berapa? Apa? Tahun berapa? Tahun berapa? 98 lahir. 98 ya. Kamu 9 berapa? Aku 2000. Kelahiran 2000. Oh, seadikku berarti ya, seadikku. Asli mana Bang? Asli mana? Pekanbaru. Pekanbaru tuh jamnya WIB Mas. Masih WIB bukan sih? Hah? Berarti di sana jamnya apa? WITA atau WIB? WIB. Oh masih WIB. Pantesan kemarin kok ngajak meeting kok jam 7 mana? WIB atau daerahmu gitu loh. Ternyata sama-sama WIB ya. Oh. Oke. Apa status kamu kerja ya? Lagi kerja atau lebih ke offline gitu? Lain sih. Selama ini kalau ya moving workspace dari cafe to cafe. Oh, oke. Abang memang lebih ke video atau foto Bang? Lebih ke video. Kalau foto biasanya pakai Ting sih. Karena basicnya dari awal tuh video. Kalau foto ya lebih bisa aja, cuman nggak profesional banget. Pakai kamera apa Bang abang? Nikon, Sony. Nah, kameranya sekarang Lumix. Dulu pernah pakai Sony, pernah pakai Canon juga. Yang sekarang aku pakai Lumix 95. Oh Bang, kapan mulainya? Mulainya kapan gitu? Waktu SMP kah? Atau waktu kuliah gitu? Langsung nih. Jadi mulai video itu kurang lebih dari SMA. SMA tuh berarti 5 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015. Itu udah mulai terjun di dunia videografi atau fotografi seperti itu. Tapi lebih seringnya sih video. Kalau foto biasanya aku nge-hire tim. Video juga ada tim fotografi juga, ada tim videografi juga. Seperti itu Mas tadi Mas Wira ya? Mas. Lebih kak tuamu lah aku jadi kalau dipanggil Mas. Bapak deh, biar enak aja bahasanya. Udah ini udah ngajak ngobrol siapa aja Mas? Bang Yana, yang ini ya kalau editor kan Bang Yanako, Bang Dede Jeda, kemarin bawa Bang Timothy. Gila, Yanako kamu ajak juga dong, keren banget. Aku mau tanya tentang Lati, editor Lati kan dia kan. Gila, keren juga. Sudah kreator handal. Jadi aku berasa kreator remahan peyek ini, tahu peyek gak? Apa tuh? Peyek itu makanan. Oh. Ya, aku ada arti lain. Iya. Jadi merasa aduh, kalah sama yang sebelumnya Mas sudah wawancarain dong. Sama lu. Kan saling sharing session aja, betul. Kalau gimana? Gak apa-apa. Kalau Mas Kira sendiri sekarang masih kuliah? Ya, kuliah sambil kerja sih Bang. Ambil jurusan apa? Jurusan sistem informasi Bang. Waduh, coding gitu ya? Iya, coding. Nggak, kayak mana lagi kan terpaksa. Habis di Pekanbaru ini nggak ada Bang bagian kayak multimedia, bagian video, fotografi tuh Bang. Nggak ada di sini. Oh, nggak ada ya, lebih ke auditor berarti ya? Jadi ya nggak mau lah ambil program tuh coding kan. Oke. Ini lanjut lagi. Kalau Abang dulu jurusan statistik. Iya. Di mana dong? Di Universitas Muhammadiyah Semarang. Itu juga di dekat rumah sih. Masih di dekat rumah, Jawa Tengah. Udah pernah main ke Semarang belum? Apa? Udah pernah main ke Semarang belum? Belum sih. Jawa Tengah. Daerah Jawa paling sering ke Jakarta ya. Itu pun cuma Jakarta. Yang lain nggak pernah.
Semoga main-main lah kita bisa ketemu secara offline. Semoga. Abang memang di Semarang ya? Iya, asli Semarang. Bukan. Abang awal-awalnya pakai apa? Pakai HP atau langsung ke kamera gitu? Mulai cerita nih. Oke. Ini sama seperti kemarin ketika workshop sama, ya bukan workshop sih, sharing session sama Indovisualgram. Kemarin sempat lihat gak? Belum sih. Jadi awal mula itu ya yang pasti dari SMA. Ya gimana sih awal anak SMA tuh sukanya kan mencoba-coba ekstrakurikuler kan ya. Kita orang baru masih. Kalau berarti abang kan kalau misalnya di sana ada sekolahnya ada gini enggak? Seperti kita buat seperti project pisahan gitu, ada? Kalau aku sih kita buat seperti video perpisahan. Iya ada. Kenangan gitu. Namanya itu zamannya aku atau tahunnya aku itu namanya catatan akhir sekolah. Pernah denger ya? Iya, catatan akhir sekolah. Iya. Itu emang sudah trending dari masa ke masa ketika perpisahan SMA kan. Nah, jadi ada suatu big project gitu setiap tahun sekali, yaitu catatan akhir sekolah dari rekapan video-video kenangan kita selama kita sekolah. Dari itu juga awalnya aku sudah terjun di dunia videografi dan fotografi, dan dari itu juga beberapa timku tuh dari teman-teman SMA juga. Sehingga pada akhirnya kita pisah karena kuliah masing-masing. Ada yang di Bali, ada yang di Semarang, tapi udah tidak jurusan sehingga tidak bisa lanjut. Jadi aku nge-hire tim lagi sendiri, teman-teman kampusku yang sekarang, dan beberapa juga ada freelance dari luar. Nah, berawal dari SMA, kisah mulai itu sambil minum ya, kepedesan habis makan mie tadi. Jadi habis dari SMA itu mulailah berusaha membuat, ya bisa dibilang agensi kecil-kecilan yang bernama itu Euphoria Project. Itu bareng beberapa teman-teman yang basically emang satu frekuensi, dalam arti hobi atau passion di dunia foto dan videografi, seperti itu Mas. Jadi ya kalau dibilang awal mula terjun ya dari SMA, dan awal mula otodidak apa sekolah, sejauh ini saya otodidak. Tapi juga tidak memungkiri ketika kita pengen belajar juga kita belajar sama beberapa kreator, kita juga diskusi sama beberapa teman-teman content creator kayak gitu, seperti halnya yang se-passion atau se-hobi seperti itu Mas. Jadi kalau dibilang otodidak, kembali lagi tadi otodidak ya Mas ya, karena ilmu ini kan di dunia ada yang bisa dipelajarin secara materi, secara bahasanya secara akademik, dan ada yang bisa dipelajari secara otodidak. Tapi kalau kedokteran nggak mungkin lah otodidak lah. Mau bedah pasiennya dibelah sobek nanti. Tapi kita hampir sama sih. Aku juga pertama kali belajar video tuh dari SMA. Waktu itu tiba-tiba ditunjuk jadi ketua, waktu itu ketua cerita tahun juga gitu. Padahal waktu itu aku memang nggak ada basic apa-apa, dibilang video, di foto. Nah, waktu itu lah pertama kali aku pegang video semuanya foto. Disitulah terus belajar terus tuh. Sampai kalau abang kan tadi kan bentuk tim juga kan. Kalau aku buat timnya juga udah berubah gitu. Cuma kalau abang kan udah bentuk tim baru, kalau aku belum. Itu beda ya. Oh. Abang, gimana? Abang ada timnya? Ya, timnya iya, lebih tepatnya beberapa emang tim inti dan ada beberapa tim freelance. Freelance itu ya ketika ada job yang overload, ketika sebelum pandemi kan saya bergerak di bidang travel agency sama wedding. Kalau wedding kan pekerjaan yang lifetime ya. Semua orang pasti bakal nikah, semua orang pasti bakal melaksanakan prosesi nikahan. Jadi banyak job yang bisa dibilang pekerjaan yang abadi itu pekerjaan itu wedding videografi atau fotografi. Dan untuk travel gara-gara kemarin pandemi kan, jadi bisa dibilang tuh untuk domestik off, karena dari pemerintah sendiri kan belum bisa membuka wisata yang sampai skala besar. Mungkin ada beberapa spot-spot atau destinasi yang memang itu baru dikunjungin atau boleh dikunjungin beberapa influencer aja.
nggak sampai bikin open trip seperti itu. Meskipun ada beberapa yang curi-curi open trip udah bisa, seperti daerah timur, Labuan Bajo, Bali, itu ada beberapa yang udah berani curi-curi untuk open trip. Nah jadi dulu tuh terakhir saya ingat banget sebelum pandemi itu sebulan minimal itu ada keberangkatan grup travel itu sampai 5 sampai 6 sampai 7. Itu kan kewalahan kalau beberapa tim inti doang. Jadi saya sampai nge-hire orang dari Jogja, sampai ada yang dari daerah-daerah terdekat Semarang aku hire buat diberangkatin ke travel tersebut. Seperti itu Mas. Dan untuk project kalau untuk tim inti sih paling ya kalau pas di Semarang atau pas ada job yang di Semarang ya paling ya kita ambil tim-tim inti. Kalau tim-tim sampai yang harus diberangkatkan ke Bali, keberangkatkan ke Bandung, ke Jakarta, itu lebih ke nge-hire freelance gitu Mas. Tapi setelah pandemi ini ya udah, wisata domestik mati total, nggak tahu sampai kapan ini. Dan alhamdulillah malah kemarin baru buka wisata internasional, yaitu Turki. Yang kemarin saya barusan ke sana kurang lebih sebulan di sana. Seperti itu Mas. Abang kan ini kan seorang seperti bagian wedding lah ya. Kan kalau misalnya wedding itu kan nggak jauh dari kita mendirect suatu klien. Misalnya nih, klien nih nggak posenya gini lah, atau nanti waktu video posenya gini-gini. Abang pernah nggak gitu seperti kita, nih pertanyaan ini udah aku lancarkan sih semua fotografer tapi aku mau tahu deh abang gimana. Jadi kalau misalnya nih kliennya kan kita ada foto nih, tapi hasilnya jelek. Jadi kalau misalnya abang mau foto ulang gimana? Enak enggak gitu? Hasilnya jelek itu pasti pernah ya. Yang pasti ketika kita ngedirect klien, ketika kita ngedirect suatu klien terutama bidang foto dan video wedding, biasanya sih kalau dibilang jelek sih enggak sih, lebih tepatnya kayak Mas ganti angle dong gitu, aku mau cobain dari sini. Enggak mungkin dia terus terang bilang jelek banget sih Mas. Enggak, pasti dia ada rasa menghargai lah. Tapi ketika klien itu sampai nge-hire kita atau manggil kita atau menjadikan kita sebagai content creator mereka, dipercayakan content creator buat nikahan mereka atau prewedding mereka, berarti nantinya mereka udah klik sama taste sama feel hasil karya kita. Jadi seminimal mungkin mengurangi hal seperti itu Mas. Jadi seperti halnya basic saya kan travel, ya, rata-rata klien saya yang mau prewedding atau mau nikah, ya saya bawa ke arah travel gitu konsepnya. Mau pakai drone, mau pakai wisata, is okay. Yang kemarin terdekat prewedding di Belitung seperti itu. Jadi kalau sampai meminimalisir, wah kok nggak sesuai sama ekspektasi ya, lah seminimalisir dengan cara seperti itu. Kalau mereka berani mengontak kita atau deal sama kita, berarti mereka tahu taste kita dari awal. Tes fotoku seperti ini, tes videoku seperti ini. Jadi untuk meminimalisir, mereka bakal bilang kok jelek sesuai ekspektasi ya. Jadi selain kita ngedirect di hari H, tetap kita ada pre-production, yaitu meeting dan sebagainya sampai mereka klik ketemu konsepnya seperti apa, sampai seperti itu. Abang pernah nggak gini bang, seperti abang kan kita mau belajar, misalnya abang mau belajar tentang kamera lah gitu, seperti tentang lighting kamera gitu kan, abang mau belajar tapi dalam hati abang seperti malas gitu untuk belajar, pernah nggak gitu? Kalau malas, oke. Jadi setiap orang tuh pasti punya rasa jenuh Mas ya, rasa jenuh, rasa bosan terhadap suatu hal. Meskipun untuk passion ya. Jadi untuk meminimalisir itu ya, saya biasanya lebih ke me time. Ketika me time kita udah puas, jadi kita mulai lagi Mas. Yang pasti kayak dulu misal, aduh kerjaan banyak banget, video deadline banyak banget. Ini kita bahas tentang deadline video ya. Itu kan sama halnya ketika kita mau memulai diri untuk memfoto atau memvideo lagi atau membuat konten. Jadi ketika itu rasa malas itu datang ya, kalau saya pribadi biasanya saya tidur. Sudah pas tidur, habis itu saya me time. Me time bisa olahraga, bisa aktivitas positif, dan setiap orang beda-beda untuk me time. Masih ada yang mungkin mendengarin musik, ada yang traveling, ada yang apapun itu. Nah, untuk menghindari hal-hal malas seperti itu, aduh malas banget nih bikin konten, aduh malas banget nih besok ada photoshoot sama klien, aduh malas banget nih deadline banyak banget. Untuk meminimalisir itu ya saya melakukan me time yang tadi bisa saya bilang, seperti olahraga, seperti bisa nongkrong di kafe sendirian, atau
baca buku dan sebagainya, seperti itu mas. Oke. Oke. Lalu kan ini kan abang sebagai videographer lah ya. Berarti editor juga dong, ya kan? Editor. Abang kan sebagai videographer, berarti otomatis abang nih sebagai editor kan? Editor juga, jadi lebih tepatnya saya juga ngedirect, juga kadang ada sebagai editor juga, tapi lebih mantep tuh ketika file yang kita direct, kita shoot itu kita edit juga. Tapi kan kalau kita udah bekerja dengan tim, kita udah meng-hire tim, jadi kalau bisa kita bekerja sama seperti itu mas, jadi biar nggak semua tertumpuk pada diri kita sendiri seperti itu. Tapi kalau masih sendiri, it's okay. Kita kan masih sendiri kayak mas nih, Mas Wira masih muda ya, masih muda. Mungkin pengen semua digarap sendiri, it's okay. Itu buat pelajaran Mas Wira juga. Dulu pun saya juga gitu, masih yang nge-shoot sendiri, ya ngedit sendiri, ya dapat bayaran sendiri juga sering dulu. Tapi ketika kita udah belajar sistem dan manajemen, kita juga bekerja secara tim supaya pekerjaan selesai tepat waktu dan banyak proyek-proyek yang lain yang kita kelar dengan target sempurna, seperti itu mas. Dalam membentuk tim susah nggak? Dalam membentuk tim susah nggak? Kalau tim pertama kali dilakukan. Oke, tips cara membentuk tim nih mas ya. Kalau menurut saya pribadi, tim itu berdasarkan passion atau visi misi yang bakal kita raih ke depan bersama. Misal nih, saya pun juga tidak sembarang ngambil tim mas, nggak sembarang saya meng-hire orang ketika suatu ada project. Saya lihat dulu portofolionya dia, portofolionya baik dalam arti karyanya seperti apa, orangnya seperti apa, kayak gitu perlu dianalisis juga mas. Karena untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti halnya mungkin mereka sifatnya malas atau gimana, nah itu juga kita seleksi mas. Sejauh ini sih saya alhamdulillah tim sejauh ini baik-baik saja, karena basically tim saya itu di bawah saya semua, maksudnya umurnya di bawah saya gitu loh. Ada beberapa tim itu 2 orang 3 orang tuh di atas saya, yang ada ya kayak gitu, kayak merasa canggung gitu loh mas. Saya mau merintah juga canggung, mereka mau menuruti perkataan saya juga agak malas ya kayak gitu. Dulu ada kayak gitu, tapi setelah evaluasi ya saya mencoba mencari tim tuh yang minimal di bawah saya, biar kita koordinasi itu lebih enak dan lebih open mind. Bukan dalam arti menggurui atau saya lebih tua, saya harus mengajari mereka terus-terusan, enggak. Lebih enak diatur aja seperti itu mas. Meskipun seumuran pun, kalau kita satu visi misi tetap bakal jalan nyambung gitu mas. Mas Wira juga di sini tuh. Tadi kan Mas Wira bilang, Mas Wira baru sendirian kan? Oke lah, mungkin saat ini masih bisa beberapa kerjaan Mas Wira di-handle sendiri. Ada project video Mas Wira bisa ambil sendiri, ada bisa diedit sendiri, bisa dapat bayaran sendiri. Tapi kan ke depan kalau Mas Wira pengen berkembang, tetap Mas Wira harus membuat suatu sistem atau suatu manajemen, suatu tim. Karena biar pekerjaan dari project-project Mas Wira tuh nggak keteteran. Ada juga sih videografer yang mereka apa-apa sendiri, tapi yang ada pasti nanti pontal-pontal, bahasa Jawanya tuh kepontal-pontal, bahasanya sana apa mas? Keteteran, tahu nggak keteteran? Pasti bahasa Indonesia keteteran. Seperti apa ya? Seperti kebuk-kebuk gitu ya maksudnya ya? Iya kayak gitu, apa-apa tuh ya. Saling tabrakan, project A, project B, project C, saling tabrakan, yang ada malah bentrok lah ya. Bentrok, bahasanya bentrok. Kalau bahasa Jawa itu keteteran. Jadi kalau gitu ya seperti itu. Lalu kan semuanya udah sesuai keinginan abang nggak gitu? Atau masih ada lagi mau abang laksanakan? Kalau namanya manusia ya kan kayak merasa nggak puas ya. Saya pun juga masih belum puas apa yang saya dapetin sekarang gitu loh. Ya setidaknya sudah bersyukur sampai di titik ini. Dari yang dulu nggak punya apa-apa, dalam arti kamera pun saya nggak punya waktu itu memulai video atau fotografi ini. Kamera tuh saya pinjam loh. Sampai orang yang saya pinjam waktu itu saya ingat banget. Boleh dong saya pinjam kameramu buat bla 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 bla. Mereka nolaknya mentah-mentahan, dan sekarang ketika
ketika saya sudah bisa beli kamera sendiri, bisa beli alat editing sendiri, baru mereka datang kayak gitu loh. Kayak gitu pasti kan banyak ya. Nah tapi ya kita nggak boleh dendam juga, tetap tetap ngebaikin lah. Toh kalau dia suatu saat bakal butuh kan, tetap kita bakal bisa bantu sharing gitu kan. Nah kalau bisa dibilang apa yang belum tercapai sih, pasti dalam setiap orang belum merasa puas mas ya. Ya seperti itu, saya masih belum merasa puas, masih haus belajar dalam arti dunia video fotografi dan videografi kan luas. Dan saya belum merasa cukup apa yang saya dapetin di sini, dan teman-teman tim saya harus tetap grow up lagi gitu ya nggak sih mas? Harus selalu grow up lagi, memperluas networking lagi, memperluas relasi lagi, memperluas skill lagi, seperti itu. Intinya never stop learning sama haus akan belajar gitu aja. Dulu kan misalnya lah nih ya, waktu ini abang lagi seperti belum ada tim nih, belum ada job yang banyak gitu. Kan kadang kan kalau kita beli kayak kamera, alat yang lainnya nih kan harganya ya mahal lah ya gitu kan. Lalu waktu itu kita belum ada job sama sekali. Ya, ada sih job tapi dia dikit-dikit jobnya. Lalu kita belilah semua seperti apa namanya tuh investasi ya, kita investasi itu besar, beli kamera lah, beli semuanya yang mahal-mahal lah gitu. Jadi gimana pesan abang gitu, seperti gimana bilangnya ya, kita job belum banyak gitu tapi kita mau investasi yang besar-besar ya, pesan abang gimana? Kalau bisa dibilang investasi, ada bagusnya dalam arti tinggal kita mulai itu luar arahnya kemana. Beda nih kalau kamu emang dasarnya sultan ya, kita bicara sultan ya. Lu dasarnya sultan dibeliin orang tua ini itu, dimodalin kamera dan sebagainya, lighting, tapi kita nggak bisa pakai, tapi kita belum punya ilmu di bidang itu, tapi kita belum bisa memaksimalkan alat-alat tersebut. Ada dua opsi mas. Opsi pertama, kita bisa buka persewaan kalau sudah yakin, dalam arti bisa kita rentalkan, itu juga bisa jadi profit tambahan, tapi juga dengan syarat ya, dengan sistem yang kayak ninggal KTP ketika pinjem atau gimana. Itu cara pertama, dengan merentalkan barang-barang tersebut. Jadi ya bisa dibilang juragan rental kamera. Oke, banyak juga itu di Semarang atau di setiap daerah kota pasti ada persewaan gear kamera. Dan yang kedua, kita langsung ya mau nggak mau dipaksa belajar. Gimana coba, sudah punya alat mahal-mahal, sudah dibelikin orang tua, dimodalin orang tua alat banyak, tapi kita nggak bisa pakai, kan sayang banget. Itu dua opsi itu mas. Opsi yang pertama, kita dipaksa buat tadi kita inventaris itu kita larikan ke persewaan atau rentalan alat kamera, atau kita harus dipaksa buat belajar, kita harus nge-push diri kita. Mana ya udah dapat alat, udah dapat gear lengkap, sudah difasilitasin orang tua, semisal orang tua yang memfasilitasi kita, tapi kita masih belum bisa makanya, sayang banget ya nggak sih? Nah kalau saran saya sih ada dua opsi itu mas. Opsi pertama, kita bisa buka jasa perentalan alat-alat kamera atau gear kamera. Yang kedua, kita bisa langsung push diri kita buat belajar, dipaksa, karena apapun yang mau kita bisa, apapun yang kita mau, kita harus dipaksa dulu ya nggak sih? Halnya kita mau dapat nilai A, kita harus nge-push diri kita buat belajar, ya nggak sih? Harus tadi lebih hard lagi, lebih keras lagi. Kayak gitu, Mas. Jadi bisa dibilang, oke, kamu sudah dapat modal, tapi kamu nggak bisa menggunakannya. Ya kita push diri kita buat belajar gitu. Lo kan tadi kan dia seorang sultan. Kalau misalnya nih dia seorang sederhana gimana? Dia seperti dia udah beli semuanya kan, tapi di mindsetnya nih berguna gak? Ya, guna gak nanti waktu kedepannya gitu? Misalnya nih. Kalau tadi kan kita bilang seorang sultan. Kalau seorang sederhana sudah berupaya sekuat tenaga sampai menghasilkan jerih payah sendiri untuk membeli barang tersebut, itu bisa sangat berguna, Mas. Kok bisa saya bilang kayak gitu? Yang pertama, buat karya dari apa yang sudah kita hasilkan. Jujur Mas, saya pertama kali beli kamera tuh
dari hasil uang saya sendiri itu ketika itu SMA pergantian masa kuliah, SMA ke kuliah. Saya punya kamera itu waktu itu 600D saat itu ya masih bagus lah. Tapi gimana caranya kita memaksimalkan meskipun belum ada job, dan itu saya belum membentuk tim, ya nggak? Saya masih sendiri, saya belum punya tim. Kita terus berkarya aja mas, kita membuat suatu produk video, karena produk kita kan produk video ya. Kita bikin suatu karya video, kita mulai kolaborasi, ya nggak? Karena semakin banyak teman atau semakin banyak relasi, itu akan memperlancar rezeki kita, ya nggak sih mas? Dalam agama saya sih gitu. Mas Muslim nggak? Mohon maaf. Udah. Oh, nggak Muslim. Ya, jadi pasti dalam agama lain pasti juga sama mas ya. Kita memperbanyak relasi teman, pasti rezeki bakal datang ke kita, ya nggak sih? Nah, kalau kita udah punya gear seperti itu, kita sudah jerih payah mengumpulkan keringat, mengumpulkan uang untuk membeli gear tersebut, dengan cara memanfaatkan gear tersebut mas, bikin karya, konsisten upload, konsisten membuat karya, kolaborasi. Itu kunci-kunci utama supaya kita dapat memperluas relasi, dan pasti insya Allah job itu bakal datang sendiri mas, uang itu akan datang sendiri. Dulu saya bukan tipe money oriented, paham nggak? Seperti enggak step-stepan aja kan kita kan. Tadi kan mas ada opsi pertanyaan seperti itu kan, gimana kita mau berkarya dengan uang atau gimana, ya nggak sih? Tadi mas ada pertanyaan seperti itu kan, yang dikirimnya ke DM saya. Nah, awalnya saya berkarya itu karena kita happy dan kita senang tanpa ada paksaan, tanpa ada beban. Kita ya bikin karya pure dari diri kita, pure dari dalam diri kita gitu loh. Jadi tanpa ada beban kita membuat karya, belum terpikir sama sekali money oriented. Ketika nanti kita sudah membuat suatu karya, pasti netizen sendiri akan melihat, klien-klien yang akan menilai. Jadi, wah ini cocok nih buat produk saya atau gimana. Jadi nanti klien pasti berdatangan dengan cara itu. Kita perbanyak relasi, kita membuat karya secara konsisten, dan yang ketiga kita kolaborasi. Kolaborasi fungsinya apa? Kolaborasi fungsinya kita agar semakin dikenal orang lain dan orang banyak dari followernya masnya atau followernya teman. Kayak mas seperti ini, mas lagi workshop kayak gini, itu bisa dibilang kita kolaborasi mas, kita kolaborasi sharing ilmu. Jadi followerku tahu masnya, kalau kita nanti diupload, followerku tahu masnya, saya tahu followernya dia, seperti itu. Jadi lebih open mind juga masnya kalau kolaborasi seperti ini, ya nggak sih? Mas dapat ilmu luar biasa, mas dapat pengalaman luar biasa yang sebelumnya mas nggak tahu, seperti itu. Saya pun sama, setiap saya ada workshop, saya saling menerima masukan dan menerima kritikan. Dari itu kita semakin berkembang, seperti itu mas. Oke. Menurut abang nih, kan kita nih seperti collab gitulah ya. Kan kadang misalnya orang bilang seperti pansos. Jadi menurut abang gimana? Antara kalau kolaborasi sama pansos? Nah ini beda tipisnya gini mas. Kalau orang disebut pansos, itu yang untung satu pihak aja, ya nggak sih? Gimana? Kalau bisa dibilang pansos tuh kalau satu orang aja yang untung, kayak merasa gara-gara kita collab lu aja yang untung nih. Nah, itu namanya pansos. Nah, tapi sejauh ini saya melihat kalau saya kolaborasi dengan kreator lain, dengan content creator lain, ya sebisa mungkin untuk menghindari kata-kata pansos, ya kita menyesuaikan apa audiens atau apa target dari yang mau kita ajak kolaborasi, seperti itu. Contoh halnya kemarin ketika saya di Turki, saya kolaborasi sama berbagai macam influencer. Ya, gimana saya nggak mau pansos, biar saya nggak katakan pansos, ya saya harus mengikuti tren mereka, mengikuti arah mereka jalan seperti apa gitu loh mas. Jadi nggak gantung aja cuman bikin story, di tag mereka biar di repost, nggak seperti itu, tapi bikin suatu karya yang suatu saat mereka bakal appreciate terhadap karya kita sehingga mereka repost. Nah, ada simbiosis mutualisme di balik situ. Mereka bangga, mereka senang dibikinin video dan di repost. Beda sama ketika kita pantas, Aika, misal seperti itu nih, kita sebelahan sama selebgram sebelah kita atau influencer sebelah kita, terus bisa dibilang pansos. Yang untung kita merasa untung deket sama artis centang biru misal kayak gitu nih.
Tapi sisi jeleknya seperti itu, kita dikira pansos. Tapi beda dengan kita kalau kita berkarya. Kalau kita berkarya buat suatu video, kita tag dia senang, di-repost lah karena kita. Itu nggak bisa dibilang pansos, ya nggak sih? Dan itu kembali lagi ke netizen. Kita nggak bisa membenarkan netizen, Mas. Netizen tuh udah mau seenak mereka ngomong, ya nggak sih? Jadi kita yang penting bodo amat aja. Kita udah melakukan yang terbaik, kita udah melakukan yang menurut kita benar. Sehingga netizen mau berkata apa, it's okay. Biarkan netizen berkata apa, seperti itu. Ya mungkin ya itu aja lah ya. Mungkin nanti kalau misalnya aku dapat tanya, nanti aku DM abang aja gitu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, oh ya mungkin apa pesan abang untuk mereka yang lagi nonton, yang mungkin mau seperti abang apa yang pesan abang untuk mereka yang seperti mau mendalami lah gitu, mau memasuki suatu industri ini, industri visual. Para kreator pemula, bukan pemula sih ya, buat teman-teman yang baru belajar di bidang foto atau videografi, jangan takut memulai. Dan intinya kita harus berani terjun. Dan kita harus berani, selain kita harus berani terjun, kita harus konsisten. Dalam arti tadi Mas, saya bilang konsisten dalam berkarya. Karena ketika kita merasa, aduh, di post pertama kita nggak ada yang nge-like, di post kedua kita nggak ada yang komen, di post ketiga kita nggak ada yang komen, kita terus posting aja, siapa tahu nanti postingan kita yang ke-5, ke-6, ke-7, itulah yang jadi ujung tombak kita untuk merubah diri kita, seperti itu Mas. Seperti halnya kemarin dulu saya merasa kok kontenku sepi ya, kok video-videoku sepi ya. Pasti ada suatu saatnya ketika kita terus konsisten, netizen akan tahu, oh ternyata Salman alirannya travel, oh ternyata dia larinya di bidang video wisata, wah bagus. Nah, pasti ada suatu konten yang bakal pecah telur, bahasanya seperti itu Mas. Kadang ada orang bilang seperti ini, ayo satu konten lagi. Itu kayak membuat motivasi kita Mas. Ayo satu konten lagi. Mungkin belum sekarang nih. Ayo satu konten lagi. Kita nggak bakal tahu konten mana yang bakal meledak, konten mana yang bakal kita bikin kita merubah nasib kita. Mungkin kita nggak ada yang tahu kan. Seperti konten-konten sekarang yang banyak viral di TikTok, kita kan nggak bakal tahu. Kalau dulunya dia bukan apa-apa, gara-gara konten dia bagus dan menarik, waktu itu juga dia pecah telur. Mungkin dia jadi terkenal, atau mungkin banyak klien yang menghubungin, brand-brand yang menghubungin, seperti itu Mas. Jadi buat yang baru mulai atau mau mulai, intinya harus berani mencoba, jangan nggak takut gagal. Dan yang ketiga, terus konsisten upload, seperti itu Mas. Apalagi ya? Mungkin itu lagi ya. Kalau misalnya nih kita terlalu niat gimana? Nekat. Dia memang mulai gitu, tapi dia nekat. Nekat dalam arti dia seperti nekatnya nih kayak mana bilang ya? Seperti ya bilang apa abang bilang tadi, dia beli semua peralatannya tapi nggak tahu cara pakainya gitu. Gimana? Oh dia nekat. Nekat bodoh atau nekat yang memang dia tahu peluang, beda. Seperti orang terjun di dunia lagi happening sekarang tuh, dunia trading. Ada yang orang nekat karena nafsu, semua orang nekat karena dia tahu peluang, seperti itu. Nah, seperti halnya kalau kita bicara tentang investasi peralatan kamera, kita punya duit banyak, mungkin kita nekat beli barang-barang tersebut. Ada dua tipe nih, tinggal kita flashback ke diri kita atau ya intinya kita flashback aja diri kita sendiri, kita beli alat tersebut itu karena apa? Karena nekat, karena emang kita nggak tahu apa-apa, alias tadi bodoh, nekat karena nafsu, atau nekat karena kita melihat peluang ke depan, seperti itu Mas. Nekat peluang ke depan? Ya kalau kita percaya akan peluang ke depan itu, ya kita tinggal itu konsisten, memanfaatkan barang yang ada, berkarya, dan ini tadi konsisten sih intinya sih. Oke, makasih Bang. Oke banget, ini udah dua menit lagi ya. DM abang lagi, kalau misalnya aku tanyakan gitu. Ya, terima kasih. Semoga ya kita bisa ketemu langsung, semoga. Apa sih? Ya, sukses ya, semoga lancar timnya, ya semoga gitu lah ya. Lancar semuanya tentang wedding, semuanya tim abang lancar-lancar aja. Thank you Mas. Oke, makasih Bang. Semoga Mas Wira juga sukses buat meniti karirnya juga.
Oke, semangat terus Mas Ira. Thank you banget ya udah ngajak kolaborasi. Meskipun agak tergesa-gesa, dikejar waktu, tapi luar biasa bisa sharing banget. Meskipun pendek. Aku juga ada masukan gitu kan. Thank you Bang. Thank you ya, Wira. Bye-bye.